Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Rabu 24 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners Festival Pamalayu 2022 kembali digelar di Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Festival ini merupakan ajang kedua seusai digelar pada tahun 2019 silam, Tribuners. Menariknya, Festival Pamalayu Kenduri ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi, Al-Haris, yang didampingi oleh pejabat Bupati Tebo Haji Aspen beserta Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto. Bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sopianto dari Tribun Jambi. Silakan rekan Sopianto. Oke, terima kasih rekan Ariska. Dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo. Gubernur Jambi Haji Al-Haris didampingi penjabat Bupati Tebo Haji Aspan beserta Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto menghadiri Festival Pemalayu Kenduri Suwarna Bumi di Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 23 Agustus 2022. Antusias masyarakat cukup tinggi menyaksikan festival tersebut. Dalam pelaksanaan Festival Pemalayu Kenduri Suwarna Bumi, pemerintahan Kabupaten Damasraya bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan Riset dan Teknologi. Diketahui Festival Pemalayu 2022 ajang kedua kalinya digelar setelah tahun 2019. Khusus tahun ini menjadi bagian rangkaian Kenduri Suwarna Bumi yang diinisiasi Kemendikbudristek sebagai upaya menghubungkan kembali masyarakat dengan lingkungan berbasis kearifan lokal. Sementara Festival Pemalayu langsung dari tanggal 18 hingga 23 Agustus 2022 dengan mengusung tema keselarasan alam raya. Sejumlah acara ditampilkan dalam Festival Pemalayu antara lain musikalisasi puisi Melayu dari para seniman lokal, penampilan produksi UMKM, pameran artefak kuno, serta sajian kuliner tradisi Sumatera Barat. Selain itu, yang utama pameran diskusi mengenai cagar budaya. Gubernur Jambi Haji Al-Haris dalam sambutannya mengatakan sejarah mencatat bahwa Jambi dan Sumatera Barat ada hubungan luar biasa yang ditandai dengan Sungai Batanghari. Oleh karena itu, Al-Haris mengatakan Batanghari yang indah ini dari mulai Laut Cina Selatan hingga ke Damasraya. Dan dibuktikan dengan candi di Muaro Jambi, candi di Tuwosuma yang ada di Kabupaten Tebo, dan candi Sawah yang berada di Kabupaten Damasraya. Nah, dikatakan Al-Haris dari ide ini murni dari Ditjen Kebudayaan bagaimana menyatukan peradaban. Menurutnya, kalau tidak dimulai hari ini maka akan hilang. Artinya orang hanya kenal dengan Candi Muaro Jambi, Candi Tuwosuma yang berada di Kabupaten Tebo, orang hanya kenal Candi Sawah namun tidak tahu ceritanya seperti apa. Nah, dirinya mengajak anak muda untuk mengenang sejarah. Al-Haris mengatakan puncak daripada Kenduri ini di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kenduri Suwarna Bumi Kabupaten Tebo, salah satu tempat transit yang di Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Penjabat Bupati Tebo Haji Aspan menyambut baik kegiatan yang digelar oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan Provinsi Jambi telusur Sungai Batanghari dengan tujuan untuk mengenang kembali sejarah peradaban. Nah, Kabupaten Tebo merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat tujuan rangkaian kegiatan Kenduri Suwarna Bumi, tepatnya di Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa dijadikan motivasi kepada masyarakat untuk mengenal peradaban lama yang tentunya sangat bermanfaat. Selanjutnya, pemerintahan Kabupaten Tebo mendukung dan mensupport kegiatan seperti ini dengan harapan bisa memotivasi masyarakat
khususnya di Kabupaten Tebo. Demikian rekan Ariska, saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Sopianto dari Tribun Jambi, terima kasih atas informasi Anda. Kita beralih ke Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tribuners. Di sana ada Pantai Ria Kolaka Cocoa City. Pantai yang satu ini menjadi salah satu spot favorit untuk nongkrong di Kabupaten Kolaka. Saat nongkrong di pantai ini, Anda akan dimanjakan dengan panorama sunset, bukit hijau hingga gunung, Tribuners. Untuk melihat detail keindahan di pantai ini, kita sudah terhubung dengan rekan Husni Husein dari Tribun News Sultra. Silakan rekan Husni. Tribunner, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat peternakan Arya Aditya Rabbitry yang ada di Lembang. Di peternakan itu, Anda bisa melihat kandang-kandang mini yang berderet dengan rapi, Tribuners. Menariknya, dalam salah satu kandang tersebut ada hewan yang sangat mencolok, yakni kelinci German Giant yang berukuran jumbo, Tribuners. Selain ukurannya yang jumbo, kelinci ini juga memiliki bulu yang lebat dan halus. Dan untuk melihat kelinci jumbo ini, kita sudah terhubung dengan rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar. Silahkan rekan Hilman. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Kali ini saya ingin melaporkan terkait adanya sejumlah kelinci jumbo yang ada di peternakan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di mana ada beberapa jenis kelinci yang berukuran jumbo itu. Namun yang paling mencolok di peternakan tersebut yaitu kelinci German Giant. Nah, untuk kelinci German Giant tersebut memiliki bobot sekitar 8 kg sampai 9 kg dengan usia 6 bulan, itu baru 6 bulan. Namun untuk bobotnya bisa terus mengalami pemberatan atau terus meningkat hingga usianya sampai 2 tahun. Nah, untuk saat ini kelinci-kelinci tersebut sudah banyak dilirik oleh para pembeli, khususnya pengkolektor dari kelinci-kelinci yang ada di daerah Bandung Barat dan Jawa Barat khususnya, dan bahkan ada dari kalangan artis juga yang sudah meminati kelinci German Giant ini, seperti Raffi Ahmad, Prilly Latuconsina, dan sebagainya. Kemudian untuk namun sampai saat ini kelinci-kelinci German Giant yang paling besar ada di peternakan tersebut sampai saat ini belum dilepas, karena kemarin itu baru ada penawaran sekitar Rp 10 juta. Sedangkan untuk pemiliknya sendiri baru akan melepas jika peminat kelinci tersebut mau membayar sekitar 15 sampai 20 juta. Karena untuk perawatan dari kelinci German Giant sendiri cukup rumit, bahkan pengelola juga bisa mengeluarkan uang sekitar 15 juta per bulan untuk perawatannya saja gitu. 15 juta itu termasuk untuk pakan, membayar karyawan yang bekerja di peternakan tersebut, dan untuk memberikan pakan ternak kelinci-kelinci yang lainnya selain German Giant tersebut. Nah, untuk saat ini kelinci German Giant itu masih berada di kandangnya yang berada di kawasan Lembang, Jalan Baru Aja, Kabupaten Barat. Sampai saat ini peternak tersebut belum berani melepas atau menjual kelinci tersebut meskipun sudah banyak yang meminati termasuk para artis. Nah, untuk bisnis kelinci sendiri yang dialami Asepiana ini memang cukup menggiurkan karena dalam 1 bulan saja penjualannya bisa mencapai 250 ekor berbagai jenis kelinci, seperti ada kelinci Angora, English Angora, dan sebagainya. Nah, untuk English Angora ini dibanderol harga 1.200.000 dan paling murah harganya 600.000. Dan untuk penjualannya sendiri dijual ke luar negeri kebanyakan, khususnya Eropa dan negara-negara di Asia.
dengan penjualan sistem online. Sehingga tak heran jika bisnis kelinci ini sangat menggiurkan dengan omsetnya bisa mencapai 50 juta per bulan, Ariska. Kemudian untuk perawatan-perawatan kelinci yang lainnya selain Jerman Giant sendiri, peternak di Lembang ini merawat juga 26 jenis kelinci yang ada di peternakan tersebut. Untuk penjualannya juga beragam, mulai dari di Bandung Barat sendiri, Bandung Raya, kemudian Jawa Barat, dan termasuk ke luar daerah. Tapi untuk yang ke luar negeri sejauh ini, kebanyakan hanya untuk Jerman Giant dan English, itu yang kucing-kucing yang memiliki bulu yang cukup lebat itu. Karena untuk di luar negeri sendiri, kelinci-kelinci tersebut dijadikan kelinci pedaging maupun kelinci peliharaan. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemilik peternakan Arya Ditya Rebitri Asepiana. Berikut liputannya untuk Anda. Simpel, mudah lah untuk cara perawatan dan pembudidayaannya pun tidak rumit lah. Ada berapa jenis Kang di sini Kang? Di sini sendiri ada sekitar 26 jenis lah, tapi sekarang udah berkurang, sekitar 20 jenis ada ya? 20 jenis lah, spesies yang ada di sini untuk jenisnya. Rata-rata dari negara mana aja Kang yang didatangkan ke kami? Untuk ras jenis besar itu, khususnya Jerman Giant, kita datangkan dari Eropa ya. Tapi untuk yang lainnya dari US, kebanyakan dari US. Bobotnya berapa itu yang besar Kang? Untuk Jerman Giant sendiri yang ada di peternakan di sini itu bobotnya 8 sampai 9 kiloan. Itu yang jadi jagoan di sini berarti ya Kang? Ya. Kang, ada harga jualnya sendiri tuh yang besar itu berapa Kang? Paling tinggi biasa kita jual untuk anakan usia 3 bulanan itu di angka 4 sampai 5 juta per ekor. Untuk usia dewasa sih sebenarnya kita nggak ngelepas ya, tapi ada kalanya dikala di sini ada stoknya. Yang biasa kita jual usia dewasa itu di angka 15 sampai 20 juta per ekor. Kang, untuk kelinci besar ini kendalanya apa sih Kang? Kendalanya mungkin yang sering kita alami dari ini ya, salfok biasanya. Telapak kaki luka sakit gitu, yang paling sakit. Itu penyebabnya biasanya dari karena bobot badan yang besar, menahan bobot sehingga ada lecet-lecet kayak gitu. Tribuners, berbagai jenis ikan hias dipamerkan dalam Festival Ikan Hias Bantul 2022, tepatnya di Desa Wisata Kadisoro, Nyawiji, dan Cici. Tribuners, event yang berlangsung sejak tanggal 23 hingga 28 Agustus 2022 ini dinilai dapat menguatkan kembali eksistensi Kadisoro sebagai desa wisata edukasi ikan di Indonesia. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Santo Ari dari Tribun Jogja. Silakan rekan Santo. Baik, terima kasih rekan Ariska. Dapat kami laporkan bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2002 kemarin telah digelar Festival Ikan Hias Bantul 2022 di Desa Wisata Kadisoro, Nyawiji, Dadi Siji, atau disingkat Dewi KJI. Event ini menguatkan kembali eksistensi Padukuhan Kadisoro sebagai desa wisata edukasi ikan di Indonesia dengan event berskala nasional ini, di mana Padukuhan Kadisoro, Kelurahan Gilangarso, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul ini memang tidak lepas dari budidaya ikan hias. Wakil Ketua Dewi KJI Muhammad Gemma Ramadan menjelaskan, di Padukuhan Kadisoro setidaknya ada lebih dari 100 warga yang menjadi pembudidaya ikan hias.
Dan di sana ada sekitar 50 jenis ikan hias yang dibudidayakan seperti ikan hias yang berukuran kecil seperti moli, gapi, plati, hingga main fish seperti koi dan koki, hingga jenis predator seperti tana, peacock bass, hingga arwana. Gemma juga mengungkapkan bahwa popularitas ikan hias meningkat saat pandemi COVID tahun kemarin, di mana banyak orang, dapat kita ketahui banyak orang melakukan aktivitasnya lebih banyak di dalam rumah, sehingga memanfaatkan waktu luangnya di rumah dengan melakukan hobi-hobi mereka, termasuk memelihara ikan hias. Dengan kondisi tersebut, maka penjualan ikan hias di Kadisoro sempat meningkat tajam. Dan tahun ini diakuinya memang agak menurun sedikit karena seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat mengelonggarkan kebijakan-kebijakan pelaku perjalanan dan pariwisata sudah hidup kembali, sehingga orang-orang lebih suka berwisata di alam. Maka dari itu event ini bertujuan untuk meningkatkan kembali popularitas ikan hias yang sempat atau yang saat ini mengalami penurunan. Dan dalam festival ikan hias ini selain ada pameran ikan, juga ada kontes ikan seperti ikan moli dan ikan gapi. Salah satu juri kontes, Stefanus Kriswanto, menjelaskan kontes moli ini dilaksanakan pada hari Minggu besok dengan mendatangkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Madura, Medan, dan beberapa kota yang lainnya. Dan target peserta kontes ini ada sekitar 250 peserta, dan dia mengklaim bahwa kontes moli ini yang pertama kali diadakan di Yogyakarta dengan skala nasional. Selain kontes ikan moli juga digelar juga kontes ikan gapi. Ya, berharap melalui kegiatan ini akan dapat membangun habitasi baru untuk membudidaya ikan hias dan penyemangat para pembudidaya agar lebih produktif lagi dalam pembudidayaan ikan hias. Sehingga orang akan lebih dapat mengenal ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Santoari dari Tribun Jogja. Tribuner, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Selanjutnya kita akan menuju ke Palu Tribuners. Di sana ada Taman Hunian Tetap Dayu yang bisa menjadi destinasi wisata pilihan. Tepatnya di Kelurahan Dayu, Kecamatan Tangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah Tribuners. Dan untuk melihat suasana di tempat wisata ini, kita sudah terhubung dengan rekan Fandi Ahmad dari Tribun Palu. Silahkan rekan Fandi. Ya, baik. Dapat kami laporkan bahwa hunian tetap atau Huntap Duyu, Kecamatan Tatangan, Kota Palu, sebenarnya ini merupakan kompleks perumahan yang dibangun bagi korban gempa, tsunami, dan likuifaksi pada 2018. Namun seiring berjalannya waktu, kawasan Huntap Duyu beberapa waktu terakhir telah menjadi objek wisata baru bagi masyarakat. Di mana pantauan kami, kebanyakan warga ini berkunjung untuk melakukan olahraga ataupun sekedar nongkrong menikmati waktu sore. Huntap Duyu ini berdiri di atas lahan seluas 36 hektar, tepat di bawah kaki pegunungan. Sehingga dari lokasi ini pengunjung bisa menyaksikan 5 bentangan alam ibu kota Sulawesi Tengah, baik itu lautan, sungai, teluk, pegunungan, dan juga lembah. Selain panorama dan juga panorama alam yang bisa dinikmati, ramainya pengunjung ini juga kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang yang menjajakan aneka kuliner, baik makanan tradisional maupun khas kekinian. Beberapa waktu terakhir saat ini juga untuk bisa datang ke Huntap Duyu ini saat ini sudah dikenakan tarif sebesar 2.000 bagi kendaraan bermotor dan juga 5.000 untuk kendaraan roda 4. Suasana Huntap Duyu saat ini juga semakin ramai dengan kehadiran para badut yang menghibur pengunjung anak-anak, sehingga suasana di Huntap Duyu ini sudah bisa menjadi destinasi baru bagi masyarakat Kota Palu ataupun warga yang dari luar untuk bisa memilih destinasi pilihan yang ada di ibu kota Sulawesi Tengah. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Fandi dari Tribun Palu. Tribuners, hari Selasa 23 Agustus 2022 kemarin, Polres Gunung Kidul resmi membuka pameran tunggal karya lukis. Pameran yang digelar di lobi gedung utama Mako Polres Gunung Kidul ini menampilkan sebanyak 26 karya lukis dan kerajinan wayang Solo, Tribuners. Menariknya, lukisan-lukisan yang dipamerkan ini merupakan hasil karya dari seniman-seniman disabilitas. Dan untuk melihat suasana pameran di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Alexander Aprita dari Tribun Jogja. Silahkan rekan Alexa. Ya, selamat sore Ariska. Berkaitan dengan pameran seni lukis yang dilakukan di Polres Gunung Kidul, pameran ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT Polwan ke-74 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 2022 ini. Kebetulan karya yang dipamerkan merupakan karya seorang seniman lokal
bernama Rovita Sari Rahayu. Ia merupakan seorang disabilitas tunawicara dan tunarungu alias bisu tuli. Meskipun demikian, beliau berhasil membuat puluhan karya yang dipamerkan dalam pameran tunggal yang dilakukan di Palas Gunung tersebut. Jadi total ada 26 karya lukis yang dipamerkan seperti itu dalam beragam bentuk. Dan juga Rovita turut memamerkan karya kerajinan berupa wayang sodo, yaitu wayang seni wayang dari lokal tempat ia berasal seperti itu. Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Mantri mengatakan pameran ini sengaja dilakukan demi memberikan ruang dan kesempatan bagi kaum disabilitas khususnya dari Gunung Kidul untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka khusus di bidang seni seperti itu. Karena selama ini mereka mungkin dianggap tidak setara dengan masyarakat pada umumnya, namun di sini ingin ditunjukkan bahwa mereka juga sama seperti yang lain, memiliki kesempatan yang sama dan memiliki hak yang sama untuk menunjukkan kemampuannya mereka seperti itu. Adapun pameran kemarin juga dibuka langsung oleh Bupati Gunung Kidul Sunaryanto. Beliau juga melihat langsung berbagai karya yang dipamerkan, dan ia pun juga menilai bahwa pameran ini menjadi satu semacam tonggak lah seperti itu, agar kaum disabilitas di Gunung Kidul juga memiliki kesempatan gitu untuk menunjukkan bakatnya, terutama di bidang kesenian. Demikian, Ariska. Baik, rekan Alexander Aprita dari Tribun Jogja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, wahana misteri Dunia Mencekam kembali dibuka sejak Senin 21 Agustus 2021 lalu. Kali ini, Dunia Mencekam menghadirkan wahana misteri bertajuk Danau Terlarang selama 1 bulan penuh, Tribuners. Wahana yang digagas oleh Catharsis Experience ini bisa Anda coba di area Senayan Park, Dermaga Proman, Jakarta Pusat. Dan untuk mencoba wahana ini, Anda akan diajak berpetualangan dengan pengalaman menegangkan melalui jalur setapak sekaligus labirin rumah hantu. Untuk mencoba wahana Danau Mencekam, Anda bisa membeli tiketnya melalui loket.com, yakni dengan cara membuka websitenya dan pilih pembelian tiket Dunia Mencekam Danau Terlarang. Kemudian klik beli tiket, lalu pilih tanggal, sesi kedatangan, serta jumlah tiket yang Anda inginkan. Setelah selesai, Tribuners bisa klik pesan sekarang. Langkah selanjutnya, Anda bisa melengkapi formulir informasi personal dengan data sesuai identitas diri serta metode pembayaran. Jangan lupa pula untuk mengecek kembali rincian pesanan dan juga klik selanjutnya. Lalu, Anda bisa melanjutkan pembayaran dengan klik fitur bayar sekarang, Tribuners. Setelah melakukan pembayaran, calon wisatawan akan mendapatkan email konfirmasi bahwa pembayaran sudah diterima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ajang Festival Kebudayaan Dieng Culture Festival yang banyak ditunggu-tunggu masyarakat akhirnya akan segera digelar, yakni mulai dari tanggal 2 hingga 4 September 2022 mendatang, Tribuners. Bertajuk Return of the Light, Dieng Culture Festival 2022 akan dihelat secara akbar di Desa Wisata Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan jika Tribuners yang ada di luar kota ingin melihat secara langsung Dieng Culture Festival, Anda tak perlu khawatir, Tribuners, sebab akses menuju ke kawasan dataran tinggi Dieng ini terbilang cukup mudah. Baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun menggunakan kendaraan umum seperti kereta api. Apabila Tribuners menggunakan kereta api, Anda perlu transit terlebih dahulu di stasiun kereta api terdekat dari kota Banjarnegara atau Wonosobo, seperti di stasiun Purwokerto, Yogyakarta, ataupun Semarang. Setelah dari stasiun-stasiun tersebut, Tribuners bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus ke arah Wonosobo. Setiba di Terminal Wonosobo, Anda bisa memilih 3 alternatif kendaraan untuk menuju ke kawasan dataran tinggi Dieng, mulai dari mikrobus atau ELF, taksi, ataupun ojek, Tribuners. Tribuners, setelah dari Dieng, kami akan ajak Anda untuk kembali ke Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat ada sebuah museum sekaligus pusat edukasi minyak atsiri yang menarik, yakni Atsiri di Sarinah, Tribuners. Sebelum ada di Gedung Sarinah, rumah atsiri terlebih dahulu ada di Tawangmangu, Jawa Tengah.
Dan untuk masuk ke tempat ini, Tribuners harus membeli tiket masuk yang dibanderol dengan harga Rp45.000. Dengan harga tersebut, Tribuners bisa menyusuri Museum Atsiri yang berisikan pameran tanaman atsiri. Menariknya, pameran Taman Atsiri ini di sini dibuat dengan teknik penanaman kokedama, video mapping yang cocok untuk latar berfoto. Untuk menikmati keindahan Museum Atsiri ini, pengunjung akan diberikan waktu sekira 15 hingga 20 menit, Tribuners. Nah, sebelum masuk museum, pengunjung harus memindai barcode berisi kuis untuk mengetahui warna aura. Selanjutnya, pengunjung akan masuk ke dalam kelompok yang berisikan 5 orang. Selama mengelilingi museum, Anda juga akan dipandu oleh host atau guide yang akan memberikan penjelasan terkait isi museum. Setelah dari area kokedama, Anda akan diajak ke area bola aroma dan video mapping visualisasi. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Cepetan belanja di Gemar, nggak pakai lama. Potensi tindak pidana, aliran transaksi elektronik yang juga terkait dengan judi ini. Mustahil kita diamkan, mustahil nggak mendapat perhatian kita. Belum lagi kemudian, 2 hari belakangan ini muncul lagi, Pak, persepsi publik terkait dengan dugaan-dugaan temuan uang yang luar biasa besar di rumah Sambo. Dan hari ini juga, belakangan ini, salah satu anggota Kompolnas menyatakan bahwa benar adanya uang itu di rumah Sambo. Sementara saya juga membaca berita bahwa dari kepolisian menyatakan bahwa tidak ada uang itu di rumah Sambo. Apapun kejadiannya, ini menghadirkan persepsi yang berbeda di mata publik yang disampaikan oleh kelembagaan, baik polisi maupun Kompolnas. Tentu publik bertanya-tanya, mana yang benar? Siapa yang berbohong? Jika ini tidak dipupus, Pak, maka ini akan terjadi penghakiman publik atau netizen terhadap salah satu kelembagaan kita ini. Padahal kita tujuannya adalah untuk mengusut tuntas apa yang menjadi kasus ini dan apa yang dibalik kasus ini termasuk motifnya. Jangan sampai karena motif ini juga belum disampaikan ke publik, maka spekulasi ini akan terus berkembang yang berpotensi merugikan Polri sendiri. Dan mohon maaf juga, di beberapa berita, Pak, kami juga membaca bahkan bagaimana kemudian seorang anggota Polri yang notabene sebagai penegak hukum yang harus patuh kepada hukum, ada berita-berita yang menyatakan bahwa ada beberapa